إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan mengkaji kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Alamah Al-Faqih Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadillah rahimahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang mengusap kedua khuf. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan syarat-syarat kebolehan mengusap khuf, ya. Ada dipakai memakai khuf ketika sudah selesai thaharah yang sempurna. Kemudian sudah kita sebutkan khuf yang seperti apa, ya, yang bisa digunakan untuk dipakai kemudian diusap. Kemudian bahasanya bagaimana rentang waktunya, ya. Rentang waktu ini dibedakan antara mukim dan musafir. Ya, mukim dan musafir. Itu kalau yang mukim 24 jam kebolehannya mengusap. Kemudian kalau musafir 72 jam. Dan musafir ini adalah musafir yang safar tawil, ya. Safar tawil, ya, yang safar yang dibolehkan untuk mengqashar salat, yaitu 2 marhalah sekitar 83 km. Dan kemudian telah disebutkan pula bahasanya safarnya harus safar yang mubah. Kalau safar haram nggak bisa, nggak boleh mengambil rukhsah, yaitu mengusap khuf bagi musafir yang rentang waktunya adalah 72 jam. Nah, kemudian dari mulai kapan dihitung 24 jam dan 72 jam sudah kita sebutkan bahasanya itu dimulai dari sejak hadas atau akhir dari hadas, sehingga ketika dia itu berwudu kemudian memakai khuf, setelah itu dia hadas, akhir hadas itu kapan, jam berapa misalnya, maka dihitung setelah itu start 24 jam, nanti selesai bagi mukim, 72 jam selesai bagi musafir. Maka di pertemuan kali ini kita akan selesaikan pembahasan tentang musab khuf. Nah, beliau menyebutkan tata cara yaitu mengusap khuf, atau sebelumnya perlu kita sampaikan juga bahwasanya mengusap khuf ini, ya, ini nanti jadi batal, nggak bisa kalau terjadi hadas akbar, ya. Kalau terjadi hadas besar maka dia harus mengusap, harus melepas khufnya, ya, kemudian dia membasuh kaki. Jadi kalau untuk mandi harus dilepas, kalau wudu bisa diusap, kalau mandi nggak bisa. Ya, sehingga kalau mandi dia nggak bisa. Ya, misalnya tadi dia memakai khuf, kemudian dia batal. Ya, ini kalau wudu boleh diusap. Kalau mandi junub misalnya nggak boleh, dia harus dilepas, kemudian dibasuh semua anggota badannya. Dan ada tambahan juga, tidak boleh talinya itu lepas, ya. Talinya lepas, ya. Ada tambahan, tidak boleh talinya itu lepas, sehingga tidak layak disebut khuf, gitu, ya. Tidak ada kelayakan. Kemudian juga tidak boleh kemudian kelihatan, yaitu area yang wajib dihapus, basuh, ya. Tidak boleh terlihat area yang wajib dibasuh. Misalnya sobek, nah itu sudah nggak bisa, ya. Sobek kemudian kelihatan mata kakinya atau area yang wajib dibasuh. Ya, kemudian kita lihat bagaimana tata caranya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi wa aqibihi khututan maratan wal wajibu mashu adna syai'in min a'lahu. Disunahkan untuk mengusap yaitu a'lahu, bagian atas khuf, wa asfalihi sekaligus bagian bawahnya, wa aqibi dan bagian tumitnya belakang, khututon, ya, dengan direnggangkan dengan garis seperti garis, marotan satu kali saja, ya, satu kali saja. Itu kesunahan. Wal wajibu, adapun wajib, yaitu mashu adna syai'in min a'lahu, ya. Itu yang wajib
hanya agar bisa sah, itu mengusap bagian yaitu bagian atas khuf sedikit saja, seminimal mungkin, itu sudah sah. Jadi ya tata cara yang sunnah ya, cara yang sunnah, yaitu nanti ya, misalnya yang sunnah tadi disebutkan yaitu mengusap bagian atas khuf sama bagian bawah khuf sekaligus, kemudian tumit. Jadi ada ini misalnya kita pakai khuf ya, kita andikan pakai khuf, maka ini a'la bagian atas, kemudian ini asfal bagian bawah, ini akib tumit. Nah, yang sunnah dari sini, yang mustahab, cara terbaik gitu dalam mazhab Syafi'i, maka diusap bagian atas, kemudian bagian bawah, juga bagian tumitnya. Jadi tangan kiri kita letakkan di sini, di tumit, tangan kanan kita letakkan di atas jari jemari, kemudian kita tarik. Nah, kita tarik demikian. Nah, yang kanan kita letakkan di atas jari-jari, kemudian yang kiri kita letakkan di tumit. Nah, kemudian kita tarik ya, yang kanan tarik menuju betis, yang kiri kita tarik menuju jari jemari. Nah, seperti ini. Nah, ini cara yang paling bagus ya, ideal, mustahab. Adapun kalau hanya sekedar sah, cara wajib itu hanya ya sekedar diusap bagian atas saja. Bagian atas ini ya diusap. Nah, meskipun sedikit, 1 kali saja. Usapnya hanya 1 kali saja, itu sudah sah. Sehingga disunahkan untuk 1 kali ya. Disunahkan untuk tidak lebih dari 1 kali usapan. Jadi kalau 3 kali gimana? Kalau 3 kali nanti khilaful aula. Yang bagus kalau mengusap khuf hanya 1 kali, kalau sampai lebih ya 3 kali khilaful aula. Ya, di antara hal yang menjadi dasar yaitu hadis berkaitan dengan tadi ya, yusanu disunahkan mengusap bagian atas dan bawah, kemudian tumit. Ya, di situ dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala wada'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk famasaha a'la khuffaihi wa asfalihima. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ya, bagian atas khuf dan bagian bawahnya. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, tadi tata caranya sudah kita sebutkan. Dan tadi cukup 1 kali, nggak perlu diusap semuanya. Ya, jadi nggak perlu diusap semuanya menyeluruh, enggak, tapi hanya sebagian saja sudah mencukupi ya. Itu yang tata cara yang sempurna. Kemudian tata cara yang wajib tadi yaitu mengusap bagian atas ya, bagian atas khuf ya, sedikit, itu sudah, asalkan pokoknya sudah dianggap mengusap, maka itu sudah sah meskipun sedikit di area yang wajib dibasuh ya. Ini kaki ini kan ada area yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, di situ diusap ya, di bagian atas, yaitu area yang wajib dibasuh kan kedua mata kaki sampai di area ke bawah dan seterusnya ya, dari situ. Sehingga kalau misalnya mengusap bagian bawah saja ya, atau samping, ini nggak bisa ya, nggak mencukupi ya, kalau mengusap bagian bawah saja. Kalau mengusap bagian atas saja sah. Mengusap atas dan bawah itu sunnah. Kalau mengusap bawah saja tidak sah. Kalau mengusap bawah saja tidak sah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya, di situ di riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, laukana adinu bi ra'yi lakana asfalu al-khufi aula bil mashi min a'lahu. Maka ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi.
Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan seandainya agama ini berdasarkan logika akal, maka bagian bawah khuf itu lebih layak diusap daripada atasnya. Dan saya telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuf, ya, bagian zahir atas khuf, yaitu bagian atas yang terlihat. Karena khuf itu ada yang bagian atas, ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Yang nggak terlihat itu di yang nempel di kulit, ya. Jadi ini ada khuf, ya, terbuat dari kulit misalnya, atasnya kelihatan, itu zahir, ya, namanya zahir. Zahirnya bagian atas zahir. Kalau yang batin bagian yang nempel di kulit kita. Nah itu enggak, yang diusap bagian zahir bagian atas. Sehingga dalil ini menunjukkan bahasanya mencukupi mengusap bagian, yaitu bagian atas saja, ya. Tidak perlu bawah, nggak mengapa, meskipun disunahkan untuk mengusap bagian bawah. Kemudian musannif tidak menyebutkan tentang pembatal usapan, ya, pembatal usapan khuf. Maka diantaranya khuf itu usapannya atau rentang waktunya sudah habis, maka menjadi tidak boleh. Artinya pembatal usapan khuf yaitu dengan berakhirnya al-mudah, ya. Yabtulu al-mashu, yabtulu al-mashu, maka dengan yang pertama apa? Bingkidoil mudah. Ya. Bingkidoil mudah artinya apa? Selesai, yaitu selesai rentang waktu. Ya, tadi kan disebutkan di pertemuan sebelumnya rentang waktu untuk mukim 24 jam. Nah, kalau sudah 24 jam, boleh nggak mengusap lagi? Nggak boleh. Kalau sudah inqidha, sudah selesai, yaitu rentang waktunya. Kemudian ada lagi, dengan nampaknya sesuatu tadi sudah kita sebutkan, bisa batal dengan apa? Bidzuhuri syai' min rijlaihi, yaitu dengan nampaknya sesuatu atau area, nampaknya kaki, ya. Bidzuhuri syai'in min rijlaihi, dari kakinya seorang, fi maudhi'il fardi, nah, dengan nampaknya kelihatan bagian dari kakinya, ya, dua kaki seorang di area yang wajib dibasuh. Ini area wajib dibasuh adalah dua mata kaki, ya, sampai ke bawah seterusnya. Nah, kalau area ini kelihatan sobek, maka batal, dan nggak bisa mengusap lagi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya diantaranya pula adalah dilepas khuf. Misalnya dia khufnya dilepas, khal'u al-khuf, atau terlepas, inkhila. Ya, kita sudah tadi 24 jam belum, baru 10 jam misalnya, kemudian kita lepas, ya sudah, nggak bisa itu. Kalau seperti itu nggak bisa mengusap lagi, ya, harus mulai dari awal dia berwudu secara sempurna. Kemudian terjadi hal yang mewajibkan, ya, usulu ma yajibu al-ghusl, ma yajibu al-ghusl, terjadi sesuatu yang menyebabkan atau mewajibkan mandi, ya, misalnya keluar mani, ya, wajib mandi, maka kalau sudah wajib mandi harus dibasuh, nggak bisa dia mengusap khufnya.
Ya, di sini disebutkan di antaranya adalah ada dalil dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirina annam saha ala khifafina wala nanza'aha salasata ayyam min ghaitin wa baulin wa naumin illa min janabatin ay nanza'uha wala namsahu 'alaiha bal nagsilu arjulana ma'a baqi al-badan. Ya. Dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami jika kami dalam keadaan safar untuk mengusap khuf kami dan tidak melepas selama 3 hari, ya, 3 hari 3 malam. Hanya gara-garanya ghaid, ya, yaitu hadas kecil, ya, buang air besar, buang air kecil, atau tidur, kecuali dari janabah. Kalau karena janabah dilepas, ya. Ini kalau karena hanya buang air kecil dan yang lainnya nggak dilepas nggak apa. Yaitu maksudnya kalau janabah dilepas tidak boleh diusap tapi dibasuh apa? Kakinya dan semua anggota badan karena harus dia mandi. Kemudian ada faedah di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan bahwa disunahkan bagi orang yang ingin memakai khuf atau sepatu, ya, untuk mengibas-ibaskan dulu sebelum dipakai karena bisa jadi di situ nanti ada suatu hal yang bisa mengganggu atau membahayakan, ada serangga atau ada duri. Nah, disunahkan ini sepatu mau dipakai dilihat dulu atau diketok-ketok dulu, dikibas-kibaskan sehingga kotoran-kotoran hal yang bisa mengganggu, membahayakan bisa hilang terlebih dahulu. Demikian, subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.